Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Bagas terduduk lesu di depan perumahan yang mulai berdebu. Di sela azan asar yang terdengar keras menggema, dihisapnya rokok dalam-dalam sambil melihat sekitar. Dia yang berbisnis di bidang properti mulai merasakan dampak yang terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda 4 tahun silam. Pendapatannya merosot tajam. Meskipun dia melakukan terobosan dengan memberikan diskon yang sangat besar, tapi minat pembeli tetap sepi. Dia merasa sangat kesulitan menjaring para konsumen itu. Bahkan dia juga mengiming-imingi dengan fasilitas terbaik, termasuk bonus juga cicilan yang murah dan kemudahan dalam bertransaksi. Namun itu tidak membantu mengambil hati peminat. Dia mulai kehabisan ide untuk kembali dalam kejayaannya. Faktor kemerosotan ekonomi di negara yang mencapai titik akut menjadi sumber kelesuan bisnisnya. Meskipun telah menuju masa kesembuhan, tapi hal itu belum membawa dampak positif. Bagas bangkit perlahan. Dibuangnya puntung rokok jauh-jauh. Lalu dia melangkah dengan gontai, mencoba membuang putus asa yang mulai mendatangi jiwanya. Hei bang! Bagas terkaget mendengar suara merdu seorang wanita. Dina, perempuan cantik itu adalah temannya semasa SMA. Bahkan mereka dulu pernah menjalin kasih hampir 2 tahun lamanya. Perempuan itu tersenyum manis di halte sendirian. Tidak ada orang lain di sisinya. Bagas terheran karena selama ini dia tidak pernah melihat Dina berada di wilayah itu. Bagas langsung mendekat. Dina, sejak kapan kamu tinggal di wilayah sini? Baru seminggu yang lalu bang. Jawab Dina masih dengan senyumnya yang manis, yang membuat Bagas sejenak terlupa akan istrinya di rumah. Obrolan itu berlanjut mengenang masa lalu mereka, sesuatu yang indah dan belum terlupakan. Beberapa saat kemudian, datanglah bis yang ditunggu. Mereka pun menaiki bis tersebut dan melanjutkan obrolan di jalan. Bagas mulai menceritakan tentang pekerjaannya yang sepi, tapi dia masih merahasiakan tentang dirinya yang sudah menikah. Nanti mampir ya bang, biar tahu tempat tinggalku, ucap Dina yang membuat Bagas tersenyum senang. Bis terus melaju hingga Dina minta berhenti di sebuah pertigaan pinggiran kota. Mereka melanjutkan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak. Di sisi jalan hanya ada semak dan pohon cemara yang berjajar rapi. Jalanan itu sepi. Setelah sekitar 50 meter perjalanan, tampak rumah yang begitu mewah. Rumah bergaya Paris itu cukup luas dengan penampilannya yang mengagumkan. Setiap orang yang berkunjung pasti akan berdecak kagum.
Sayangnya letak rumah tersebut agak ke dalam dan cukup jauh dari rumah lainnya, sehingga kemewahannya hanya bisa dinikmati orang-orang tertentu saja. Di sini tempat tinggalku, Bang. Sekitar sebulan yang lalu, rumah ini baru selesai pembangunannya. Dan seminggu kemudian, baru aku tempati. Ucap Dina yang langsung mengeluarkan kunci dan membuka pintu rumah. Bagas takjub dengan perabotan berkelas yang terdapat di ruang tamu. Semua bernilai tinggi. Tampak beberapa guci, juga hiasan dinding yang terlihat klasik. Dina hanya tersenyum melihat Bagas yang tampak kagum akan rumahnya. Dibiarkannya lelaki berkulit putih itu menikmati setiap sudut ruangan dengan pandangannya. Dengan keberhasilan seperti ini, mengapa Dina belum juga menikah? Batin Bagas yang terus melihat sekitar ruang tamu. Setelah pertemuannya dengan Dina, gadis masa lalunya itu, ada rasa kasih yang kembali tumbuh menyelimuti hari-hari Bagas. Ada kerinduan yang terus membayanginya. Perempuan itu membuat dirinya tidak berdaya. Bagas akhirnya menyerah dengan perasaan yang keliru. Karena seharusnya cinta itu hanya milik Fani, istrinya yang dinikahi 5 tahun silam, yang juga perempuan cantik dan bekerja keras. Selama suaminya mengalami krisis, tanpa ada rasa gengsi dia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik sepatu. Semua dilakukan untuk mencukupi kebutuhan harian yang mengejar. Meski belum dikaruniai anak, tapi Fani cukup bahagia bersama suaminya selama ini. Perasaan yang mengalir begitu deras membuat Bagas sering keluar rumah untuk menemui Dina, gadis lajang yang disibukkan dengan pekerjaannya di salah satu perusahaan ternama. Selama ini sudah banyak lelaki yang menginginkan cintanya, tapi Dina belum bisa menerima. Dia bercerita pada Bagas bahwa ada trauma yang melekat. Dia pernah menjalin asmara dengan lelaki yang menurutnya sempurna, seperti yang dicari. Tapi justru lelaki tersebut menyalahgunakan kepercayaan dan kesetiaan yang diberikan. Dia melakukan sesuatu hal yang buruk. Diberinya Dina obat tidur, lalu digauli, yang membuat Dina hamil dan harus menggugurkan kandungannya. Lelaki itu menghilang entah kemana, lari dari tanggung jawab. Bagas yang mengaku masih lajang terus menghibur dan siap menjadi pendamping Dina. Lelaki penuh karismatik itu mampu membuat Dina yakin, yang kemudian dia mengambil keputusan maha penting dalam hidupnya. Dina menerima Bagas sebagai calon suaminya. Aku ingin secepatnya kita menikah, Bang. Bersabarlah. Begitu bisnisku kembali jalan, secepatnya aku pinang kamu. Dipeluknya gadis cantik itu. Bagas terus beralasan saat Dina mengajak menemui orang tuanya. Besok tak ajak ke rumahku saja, biar kamu melihat kondisiku, ucap Bagas yang diikuti turunnya hujan deras. Hujan yang menjadi saksi bersatunya dua insan, membuka kembali kenangan lama menjadi kenyataan. Dan hujan itu membawa mereka dalam hubungan terlarang. Entah siapa yang memulai, tapi sofa lembut itu menjadi saksi persinahan yang dikutuk agama. Keuangan keluarga Bagas mulai minus. Bahkan beberapa bank sudah melayangkan surat peringatan penagihan. Pertengkaran demi pertengkaran pun mulai menjadi santapan keluarga kecil itu, yang membuat Fani makin curiga akan perubahan sikap Bagas. Kecurigaan itu semakin menjadi
seiring tingkah suaminya yang semakin parah. Bagas sering pulang dini hari dan mengacuhkannya. Padahal ada berita sangat penting yang ingin disampaikan pada suaminya itu. Fani hamil, menginjak usia 2 bulan. Dan dengan terpaksa, dia harus menunda untuk memberitahu Bagas. Dicari waktu yang tepat agar Bagas bisa menerima dengan gembira. Dia selalu mencoba bersikap lembut agar suaminya itu kembali dalam pelukannya. Tapi tidak ada perubahan pada sikap Bagas. Bahkan, dia berulang kali membentak untuk melakukan perceraian. Perasaan cinta Bagas terhadap Fani telah tergusur. Hari ini Bagas mengajak Dina ke salah satu perumahan, tempat yang diakui sebagai kediamannya untuk menutupi bahwa dia telah beristri. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Fani telah membuntuti dan sudah berada di samping rumah itu. Dia sengaja tidak masuk kerja karena rasa penasaran yang tidak terbendung. Dan itu telah terjawab hari ini. Dia berdiam diri, menahan luka yang menyayat hatinya. Marah, bercampur sedih, membawa air mata itu mulai menetes. Bang, aku hamil. Perkataan itu membuat Bagas tersentak kaget. Dia mencoba tersenyum, meskipun ada ketegangan dalam hatinya. Kapan kamu ajak orang tuamu melamar, Bang? Din, rencanaku sebulan lagi, jawab Bagas dengan gugup. Dina mendesaknya agar minggu ini juga Bagas melamar. Tapi Bagas terus berkelit yang membuat Dina curiga. Dan di saat itulah muncul Fani dengan air matanya. Biarkan dia menceraikan aku dulu, seperti yang dia kehendaki, atau yang kalian kehendaki. Ucap Fani terisak. Dia berdiri di depan pintu, menatap suaminya penuh dendam. Keadaan itu membuat Bagas dalam posisi tersudut. Dia bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sementara Dina mulai sadar dengan apa yang terjadi. Dia pun mulai meneteskan air mata, tidak percaya dengan kebodohan yang dilakukan selama ini. Hatinya berkecamuk, apalagi dia dalam kondisi hamil. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, kecuali Tuhan sudah menulis bahwa itu memang takdirnya. Begitupun dengan Fani. Dia memilih berpisah dengan Bagas, lelaki yang sangat dicintainya sebagai sosok terindah selama ini. Tapi itulah kenyataan yang harus diterima dengan lapang dada. Meskipun dalam keadaan mengandung, dia mencoba ikhlas dengan sisi hidupnya. Sedangkan Bagas sudah tidak peduli lagi dengan keadaan Fani. Meski dia tahu Fani dalam keadaan hamil saat dicerainya, tapi dibiarkannya mantan istrinya yang yatim piatu itu hidup dalam kesengsaraan. Dengan egoisnya, dia menikmati kemewahan yang pernah dirasakan dulu, yang sekarang kembali dirasakan saat menikah dengan Dina. Perempuan itu tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima Bagas sebagai suaminya. Memang harus ada yang terluka dan tersakiti. Batin Dina yang mencoba melalui semua dengan ikhlas. Gerimis ringan mengguyur bumi selepas maghrib. Fani berjalan menuju rumah Bagas dengan gontai sambil memegangi perutnya yang mulai kontraksi. Dia terpaksa ke sana karena dia tidak memegang uang untuk biaya persalinan. Setelah pabriknya terbakar beberapa bulan yang lalu, dia harus berdiam diri di kontrakan. Keadaan yang hamil besar membuat pabrik lain tidak mau menerimanya sebagai karyawan.
sehingga membuat dia kehabisan uang. Fani memencet bel dari luar pagar rumah. Seorang perempuan parubaya yang mungkin pembantu di sana tampak keluar dengan berpayung. Kamu siapa? Tanya perempuan itu yang masih berada di dalam pagar. Fani menjawab dengan jujur. Yang tidak lama kemudian, sebuah mobil mendekatinya. Tampak Bagas bersama Dina di dalam mobil tersebut. Penuh kepanikan, Dina langsung keluar menuju Fani. Tidak dihiraukan hujan yang mulai lebat. Ayo bang, cepat bawa ke rumah sakit, ucap Dina menyuruh Bagas membopong Fani, mantan istrinya. Di ruangan rumah sakit kelas VIP, Fani menatap Dina sambil terus menangis dan terdengar menyayat hati. Bayinya meninggal. Dina yang melihat kesedihan itu turut menangis sambil memegangi perutnya yang membesar. Dia tundukkan kepalanya, tidak kuasa membalas tatapan dendam pada bola mata Fani. Rasa itu membuatnya penuh rasa bersalah. Tapi semua sudah terlanjur. Dan memang itulah yang terjadi. Mungkin itu yang terbaik yang telah Tuhan berikan. Selesai dari masa nifas, Fani diikuti bisikan iblis untuk melampiaskan amarahnya yang menggumpal dan menjadi dendam pada Bagas dan Dina. Sebenarnya Dina akan menjadikan dirinya salah satu karyawan perusahaan yang dia kelola. Tapi Fani menolak dan justru dia menjauh dari kehidupan Bagas dan Dina. Dia tidak ingin luka batinnya akan terus berkecamuk di sana, di mana ada kemesraan yang selalu dipertontonkan di antara mereka berdua. Pikiran kalut itu membuat jiwanya agak labil. Bisikan-bisikan iblis terus menggema memenuhi pikirannya. Bunuh, habisi mereka. Sering dia menjerit sambil menutup kedua telinganya saat tidak kuat menahan pengaruh kuat halusinasi itu. Yang diikuti tertawa cekikikan sambil mencakar setiap bagian tubuhnya. Dan kejadian tersebut terus mengikuti hari-harinya di kontrakan terpencil yang sebatang kara tanpa seorang pun yang mendampingi. Di antara sinar matahari yang menembus pohon bunga Kamboja, Fani meneteskan air matanya. Di makam bayi yang didambakan kehadirannya, dia mematung dengan lamunan yang panjang. Tubuhnya tampak rusak, kurus kering dengan rambut yang tidak tertata di balik kerudung hitam yang dipakai. Sementara hampir seluruh bagian tubuh penuh cakarannya sendiri. Diambilnya satu batu kecil di atas pusara bayinya. Kalian akan merasakan pedih seperti yang menimpaku, ucapnya penuh amarah. Perlahan dia melangkah meninggalkan pemakaman. Digenggamnya kerikil itu dengan kuat. Ada sebuah ancaman tersembunyi yang akan dilakukannya. Begitu sampai di depan pintu pagar rumah Bagas, Fani duduk di sana. Ditaruh batu itu tepat di hadapannya. Lalu dikeluarkan silet yang sudah dipersiapkan dari saku baju. Dipandangnya langit yang terhampar jingga. Setelah mengucap syahadat, dia memotong urat nadi tangannya tepat di atas batu kuburan yang dibawanya. Kerikil itu berhamburan darah yang terus menetes. Matanya semakin sayu. Sejenak kemudian mulai tertutup diikuti azan maghrib yang menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sekitar jam 8 malam, Bagas menuju garasi mobil dengan tergesa. Istrinya mengalami pendarahan tanpa sebab saat selesai makan malam. Dengan penuh kepanikan, dia menyuruh pembantunya membuka pintu pagar depan. Dan saat itulah jasad Fani baru diketemukan. Pak, ada mayat, Pak. Teriak pembantunya yang membuat Bagas menuju ke sana. Dilihatnya mayat yang mulai kaku itu. Belum sempat Bagas melihat wajah mayat tersebut, terdengar istrinya mengeluh kesakitan dari dalam rumah. Bang, cepat! Suara teriakan lemah yang terdengar lirih itu membuat Bagas bingung. Tampaknya Dina semakin kesakitan. Bi, kamu lapor sama Pak RT, atau kamu minta bantuan tetangga terdekat tentang mayat ini, suruh Bagas sambil berlalu menuju garasi mobil. Bagas melewati mayat yang berada di pinggiran pagar rumahnya. Dia belum tahu bahwa itu adalah jenazah orang yang pernah dicintainya, yang pernah mengisi hari-harinya penuh keindahan. Aduh bang, sakit sekali, ucap Dina sambil menggelepar kesakitan. Bagas terus memberi semangat pada istrinya agar kuat. Dan secara mengejutkan, Bagas melihat di sekeliling mobilnya dipenuhi darah. Darah itu terus mengalir di setiap bagian mobilnya. Ada apa bang? Apa yang terjadi? Belum sempat Bagas menjawab, tampak sesosok perempuan berlumuran darah muncul tepat di depan mobilnya. Dengan menggendong bayi yang juga berlumuran darah, perempuan itu menatap tajam ke arah Bagas di selai gelar rambutnya. Bagas belum sadar bahwa itu adalah Fani. Dengan cepat dia mengerem mobil dan membanting setir ke arah kanan. Istrinya langsung terpental menghantam dashboard mobil yang diikuti teriakan kesakitan. Sejenak kemudian, perempuan itu kembali terduduk menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimana keadaanmu, Din? Bagas bertanya penuh ketegangan. Dina hanya meringis dengan keringat membanjiri seluruh tubuh. Sementara Bagas merasa aneh saat seluruh darah yang semula tampak membasahi mobilnya kini lenyap. Dia membuka kaca dan mengecek keadaan perempuan yang dihindarinya tadi. Tidak ada siapapun yang terlihat, hanya semak dalam kegelapan yang terlihat. Dan dia semakin merasa aneh karena tidak ada satupun mobil maupun motor yang melintas. Padahal biasanya jalanan itu selalu padat dengan kendaraan. Bagas kembali melajukan mobilnya. Sekitar beberapa meter kemudian, dia kembali terhenti saat hujan kerikil yang berlumuran darah menyerang mobilnya. Dina bernafas dengan cepat, menahan rasa sakit di sela ketakutan. Begitu kerikil itu terhenti, terdengar tangisan bayi dari jok belakang mobil. Sangat keras dan membuat merinding. Lalu Bagas dan Dina menoleh. Tampaklah Fani menggendong bayinya. Kengerian itu muncul, membuat suasana semakin menegangkan. Fani hanya terdiam sambil mengelus kepala bayi yang digendong. Belum sempat Bagas berucap, kembali dia dikejutkan dengan hujan kerikil berdarah. Sontak dia menoleh ke depan mobil. Dilihatnya, batu-batu kecil itu menghantam setiap bagian luar mobilnya dan meninggalkan bekas darah yang menakutkan. Di saat mereka menoleh ke belakang, Fani sudah lenyap dari tempat duduknya. Tapi perempuan itu sudah berada di belakang mobil tepat di samping lampu belakang. Ayo bang, aku sudah tidak kuat, Dina berucap sambil memegang erat perutnya. Mobil pun kembali melaju. Dengan gemetar, Bagas mengingat penampakan mantan istrinya yang menyeramkan. Dan dia semakin ketakutan saat di setiap beberapa meter Bagas melihat penampakan yang sama pada Fani di pinggiran jalan.
Ada apa ini? Batin Bagas. Dan teror itu berlanjut. Kali ini datang angin yang sangat kencang, diikuti asap tebal yang menghalangi jarak pandang Bagas. Ditambah lagi kerikil berdarah yang melayang berputar di sana, hingga akhirnya mobil itu menghantam sesuatu yang keras. Sebelum pingsan, Dina melihat Fani di hadapan mobil mereka. Perempuan itu hanya terdiam sambil terus menatapnya. Suara tangisan bayi membawa hilang kesadaran, menyusul Bagas yang sudah pingsan lebih dulu dengan darah mengucur dari keningnya. Beberapa saat kemudian Bagas tersadar. Dilihat Dina yang masih pingsan dengan darah kental yang terus mengalir dari selangkangan. Bagas kemudian mencoba membangunkan istrinya, tapi Dina terdiam yang membuatnya semakin was-was. Bagas keluar mobil, mencoba mencari bantuan dengan berteriak sekuat tenaga. Yang kemudian sorot lampu mobilnya yang masih menyala membuatnya tersadar. Ternyata dia berada di jalanan tengah hutan. Nafasnya memburu ketakutan. Tidak ada hal lain yang dapat dia lakukan selain pasrah. Dalam kekacauan pikirannya itu, tiba-tiba dia diserang anjing liar hitam pekat yang melompat menggigit kaki kanannya. Dengan sekuat tenaga, Bagas mencoba melepas gigitan tersebut hingga kulitnya robek bercucuran darah. Dia pun kembali masuk ke dalam mobil, lalu mencoba melajukan kembali. Tapi, mendadak matanya berkunang. Kesadarannya mulai hilang setelah melihat sosok Fani bersama tangisan bayi di gendongannya. Bagas pingsan. Bagas tersedak, lalu tersadar. Dilihatnya sekeliling. Ruangan rumah sakit itu sepi. Dia menjadi panik saat teringat akan Dina. Tidak lama kemudian, muncul seorang lelaki parubaya. Dia adalah Pak Baskoro, ayah Dina. Lelaki itu mendekat, lalu menceritakan tentang kondisi Dina yang berada di ruang ICU. Dina telah kehilangan bayinya saat dalam kecelakaan. Dan menurut pemeriksaan pihak berwajib, bayi tersebut terlahir secara spontan yang kemudian dimakan segerombolan serigala. Itu tidak mungkin, Pak. Pintu mobil tertutup rapat. Dan jika bayi itu dimangsa, tentu aku dan Dina juga dijadikan santapan, ucap Bagas mengingat kejadian yang mengerikan di malam tadi. Pak Baskoro juga menceritakan tentang jasad yang ditemukan di depan pagar rumah Bagas. Mayat tersebut adalah Fani, mantan istrinya. Dan perempuan tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Dia bunuh diri dengan memotong urat nadinya. Cerita tersebut membuat Bagas membayangkan semua kejadian semalam saat Fani mengikutinya dengan kerikil bercampur darah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan kematian Fani. Bersabarlah dan berdoalah demi kesembuhan istrimu, ucap Pak Baskoro menghibur. Dina masih koma, sementara Bagas terus bermimpi tentang Fani. Mantan istrinya itu selalu muncul berlumuran darah dengan sesosok bayi di gendongannya. Dan juga dengan sebuah kerikil penuh darah yang dihantamkan ke kaki kanannya. Kerikil itu menembus kakinya yang membuat dia kesakitan luar biasa. Mimpi yang seolah nyata itu membuat kondisi Bagas semakin memburuk. Meskipun pihak rumah sakit sudah memberi pengobatan terbaik, tapi tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Luka di kakinya membusuk dan menjalar dengan cepat menuju ke bagian tubuh atas. Penderitaan itu dia rasakan sudah seminggu lamanya, hingga akhirnya diputuskan kalau kedua kakinya akan diamputasi.
Tapi sebelum itu dilakukan, Bagas terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhirnya. Dia meninggal dengan kondisi sangat memprihatinkan. Tubuhnya lengket dengan kasur, juga mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat. Seminggu setelah kematian Bagas, Dina masih dalam kondisi koma. Pihak keluarga yang melihat keganjilan peristiwa yang menimpa suami istri tersebut segera melakukan jalan alternatif lain. Pak Baskoro mendatangi orang pintar dari sebuah kampung. Dia mengajak orang pintar tersebut ke rumah Dina untuk mengetahui tentang kondisi yang sebenarnya. Orang itu berjalan keliling rumah yang kemudian berhenti tepat di mana jasad Fani dulunya tergeletak. Lalu dia berjongkok. Diambilnya sebuah kerikil berwarna merah, kerikil yang berlumuran darah. Dan anehnya, darah itu terlihat masih basah. Inilah penyebab semuanya, ucapnya pada Pak Baskoro, yang diteruskan dengan bercerita tentang malapetaka yang terjadi. Malapetaka yang telah menyebabkan kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa Bagas dan membuat Dina koma selama 2 minggu. Orang itu mengatakan bahwa kerikil itu akan terus berkeringat darah karena batu kecil itu merupakan batu dari pemakaman yang sudah membaur. Selain itu, kerikil tersebut juga sudah bercampur darah dan jiwa seseorang. Selama batu itu berada di sana, maka orang yang dituju akan mengalami hidup dalam penderitaan, lahir maupun batin, yang akhirnya akan meninggal dengan kesengsaraan. Itu termasuk generasi berikutnya yang menghuni rumah ini, ucap orang pintar tersebut sambil menggenggam kerikil berdarah. Pak Baskoro menanyakan tentang bayi Dina yang hilang. Orang pintar itu hanya diam, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah batu itu diambil, Dina tersadar dari mati surinya. Dia harus menerima kenyataan kalau selamanya dia tidak bisa hamil sesuai penjelasan dokter. Sore ini, di hadapan makam Fani yang disandingkan dengan bayinya, dia menangis menyesal dengan semua yang telah berlalu. Sama sekali dia tidak menyangka akan terjadi hal yang di luar nalar. Maafkan aku, Fani. Aku yang telah merusak kebahagiaanmu. Aku telah keliru memilih jalan. Mendung yang datang membawanya melangkah pulang. Sesaat, Dina menengok makam Bagas yang sengaja dijauhkan dari makam Fani. Dia berdiam sebentar, mencoba mengikhlaskan apa yang telah dilakukan lelaki tersebut. Lelaki yang telah membodohinya dan membawanya dalam kisah buruk kehidupan. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.